Hai, assalamualaikum, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku tuh mau review sekaligus wear test sunscreen murah di bawah 30.000. Sunscreen ini udah aku cobain selama 8 hari di kulit wajah aku yang cenderung berminyak, berjerawat, dan juga sensitif. Nah, untuk kalian yang pengen tahu hasilnya nih di kulit wajah aku tuh kayak apa, aku bakalan jabarin semuanya dari mulai review, wear test, dan juga hasilnya di aku tuh kayak gimana. Oke, sebelum aku lanjut ke videonya, boleh dong kalian like dulu video ini, kemudian subscribe dan bunyikan loncengnya untuk dapat notifikasi langsung dari aku dan untuk membantu supaya channel aku semakin berkembang. Jadi sunscreen Wardah SPF 30 PA+++ yang mau aku review sekarang nih, dan udah aku coba selama 8 hari di kulit wajah aku yang cenderung berminyak, sensitif, dan juga berjerawat. Ini hasilnya bakal kayak gimana ya? Aku mau bahas dulu kandungan dari sunscreen Wardah SPF 30 PA+++. Ini PA++-nya ada 3. Sunscreen ini tuh 0% alkohol, jadi ini udah bagus banget ya untuk kulit wajah yang berjerawatan. Jadi kalau kulit wajah yang sensitif dan berjerawat, kalau nol alkohol itu udah bisa dipakai gitu ya. Terus juga ada vitamin rich atau vitamin E dan provitamin B5. Nah, ini sebenarnya pertama aku pakai ini was-was ya karena ada vitamin E-nya. Biasanya tuh kurang cocok kalau ada yang mengandung vitamin E. Terus juga ada broad spectrum protection UVA, UVB, dan juga blue light. Ini udah bagus banget sih untuk harga di bawah 30.000 dan juga brand lokal. Terus juga klaimnya itu ada light texture, kayak ada tone up di kulit wajah kita saat pemakaian si sunscreen ini gitu ya. Jadi itu dia ya klaim atau kandungan yang ada dari sunscreen Wardah SPF 30 PA+++. Dan sekarang aku mau nunjukin ke kalian tekstur dari sunscreen Wardah ini. Tuh. Ini teksturnya tuh warna putih. Terus juga agak thick gitu ya. Creamy tapi agak kental gitu ya. Nah, untuk tekstur seperti ini kalau kita apply ke kulit wajah tuh hasilnya bakal kayak gimana ya? Oke, kita langsung aja apply ke kulit wajah aku. Ini kayak gini. Nah, ini tuh wanginya tuh khas Wardah banget ya. Terus juga si wanginya tuh nggak terlalu menyengat. Dan yang mendorong aku pengen coba si sunscreen Wardah ini tuh dia itu kayak 0% alkohol dan juga harganya benar-benar ramah di kantong gitu. Jadi aku tuh pengen coba apakah sunscreen Wardah itu bisa bersahabat dengan kulit wajah aku. Padahal sebelumnya aku tuh nggak pernah coba-coba sunscreen kecuali ya pemakaian sunscreen Azarin dan juga Pestologi. Ini untuk di-apply-nya agak susah ya, lumayan harus ekstra. Terus juga kalian bisa lihat ada tone up-nya. Teman-teman, jadi ini dia ya setelah dibaur ke kulit wajah aku dengan rata. Jadi dia itu tone up-nya sedikit banget. Padahal tadi kalian bisa lihat jelas ya pas di-apply, pertama kali di-apply itu kayak tone up-nya kayak white cast banget. Tapi setelah dibaurkan ke seluruh wajah dengan rata, hasilnya tuh kayak gini, tone up-nya itu benar-benar sedikit. Tapi yang kurang aku suka gitu ya, itu hasilnya tuh glowing banget, glowing parah. Apalagi kalau aku yang minyakan itu kalau siang tuh makin berminyak. Kemudian yang aku kurang suka dari sunscreen Wardah ini, kalau misalkan kita setelah pakai sunscreen itu di tap-tap pakai bedak tabur ya. Dan kalau kita gosok-gosok di bagian alis, itu langsung kayak ngepiling gitu ya teman-teman. Jadi murudul lah ya kalau kata bahasa Sundanya mah. Itu tuh nggak enak, jadi tuh kayak gitu. Jadi si sunscreen sama bedaknya itu nyatu gitu ya. Terus juga pas kita gosok-gosok kayak gini langsung ngepeeling gitu. Itu sih yang aku kurang suka dari sunscreen ini. Nah, selain ada kurangnya, pasti dong ada kelebihan dari sunscreen ini. Nah, kelebihan dari sunscreen ini setelah aku pakai beberapa hari atau kurang lebih 8 hari, sunscreen ini tuh bikin halus ke kulit wajah aku. Nah, kemarin tuh kulit wajah aku agak kering, terus juga agak sedikit ngelupas, tapi setelah aku pakai sunscreen ini selama 8 hari, ngelupasnya itu langsung bener-bener cepet gitu ya, dan tinggal halusnya gitu. Alhamdulillah ini tuh bikin halus banget tuh kulit wajah. Terus juga ada efek kayak bikin cerahan gitu ya. Terus yang aku suka lagi dari si sunscreen ini,
Dia itu kalau gerah nggak kayak ada putih-putihnya, nggak ada sama sekali. Meskipun dia itu ada tone up sedikit, tapi nggak bikin kayak putih-putih gitu kalau lagi berkeringat gitu ya. Itu sih yang aku suka. Kebiasaan aku kalau aku tuh nggak pede dengan si glowingnya dari sunscreen Wardah ini, aku tuh suka siasatin pakai bedak tabur dari Neonormal yang udah pernah aku review di sini. Nah, si bedak tabur ini tuh ngebantu banget untuk menutupi keglowingan yang terlalu ini ya. Jadi ini tuh kayak berminyak parah, padahal bukan. Dia tuh kayak glowing aja gitu ya. Hasil akhir pemakaian sunscreennya itu glowing, tapi glowingnya glowing parah, bukan berminyak ya. Nah, karena aku tuh kurang pede kalau glowing terlalu kayak gini gitu ya, aku tuh suka siasati pakai bedak tabur kayak gini. Terus di tap-tap sedikit aja kalau si sunscreennya udah meresap, biar nanti tuh pemakaian bedak taburnya rapi gitu ya. Biasanya aku di tap-tap kayak gini. Tuh. Langsung kan? Nah, jadi gini, kalau misalkan aku nggak pede dengan hasil sunscreen yang terlalu glowing, aku suka tambahin bedak tabur kayak gini. Jadi hasilnya tuh bagus banget. Jadi intinya sunscreen Wardah SPF 30 PA+++ di aku alhamdulillah nggak nambah jerawatan, nggak bikin komedoan juga. Dan yang aku takutin yang di awal itu ada kandungan vitamin E-nya, ini alhamdulillah nggak berpengaruh apapun ke kulit wajah aku. Dan pemakaian Wardah ini selama 8 hari kulit wajahku tuh aman-aman aja, gak jadi beruntusan, gak jadi jerawatan, apalagi komedoan. Jadi sunscreen Wardah di kulit aku yang sensitif, berminyak dan jerawatan, alhamdulillah bisa masuk dan bisa aku pakai. Jadi yang biasanya aku pakai Vestology yang harganya itu lumayan mahal, hampir 2 kali lipat dari harga ini, sekarang bisa pindah ke sini ya. Ini teksturnya hampir sama dengan Vestology, cuma si tekstur dari sunscreen Wardah itu agak sedikit lebih kental daripada Vestology. Jadi buat kalian yang memiliki kulit wajah yang cenderung berjerawat, berminyak dan juga sensitif, aku bisa berani untuk nyuruh kalian coba produk Wardah ini. Karena di kulit aku aja yang cenderung berjerawat dan juga berminyak, ini tuh bisa masuk. Yang biasanya aku tuh takut banget untuk coba sunscreen baru, apalagi yang ada vitamin E dan juga ada white cast-nya. Tapi kaget aja sih pas makainya itu agak susah di-apply, terus juga kayak white cast banget, padahal kalau kita udah ngeblend, terus juga udah dibaurkan ke seluruh wajah dengan baik dan benar, itu tuh hasilnya tuh benar-benar bagus dan tone up-nya pun sedikit. Nah, itu sih yang aku rasain setelah menggunakan sunscreen Wardah selama 8 hari ini. Teman-teman, jadi itu dia review aku dan wear test aku pemakaian sunscreen Wardah SPF 30 PA+++ di kulit aku yang cenderung berjerawat. Semoga ini bisa membantu kalian yang masih maju mundur untuk mencoba produk Wardah yang sunscreen SPF 30 ini. Segitu aja videonya, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye!